Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa pada mata kuliah Dasar-Dasar Pemrograman. Video ini merupakan part ketiga dari materi struktur tipe data, operator, input, dan output. Nah, materi untuk part yang ketiga meliputi pernyataan input dan output, kemudian fungsi standar yang ada di Pascal, dan yang terakhir adalah contoh pemrograman yang sangat mudah sekali. Kita masuk untuk pernyataan output maupun pernyataan input ya. Nah, di sini untuk pernyataan output adalah nanti ada dua, write dan write learn, yang akan ketika running itu nanti akan muncul pada outputnya. Nah, untuk write ya, write itu setelah write kita tuliskan kurung buka ya, kemudian variabel apakah yang mau kita tuliskan pada outputnya. Contohnya di sini adalah write 50, berarti nanti ketika kita running, itu outputnya adalah 50, akan keluar angka 50. Kemudian kata itu juga pakai write, berarti kalau yang seperti ini, jadi kita bisa tulis nanti di write hasil ya, hasil sama dengan, nanti keluarnya adalah hasil sama dengan, kemudian jawabannya. Misalkan jawaban A plus B, C sama, jawab titik 2 sama dengan A plus B, di mana A-nya 2, B-nya 3. Berarti jawab kan nanti nilainya adalah 5. Ya, berarti nanti di sini outputnya adalah hasil spasi sama dengan spasi 5. Seperti itu. Baru. Nah, kemudian kalau ada yang seperti ini, berarti bisa saja melakukan nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, dijumlahkan baru dikurang 50, hasilnya berapa, nanti keluarlah pada outputnya. Kalau yang seperti ini, ya, kita menyiapkan 10 jatah tulisan, yaitu seperti ini, kita bisa nuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, karena tulisan dari mat itu hanya 3 digit, berarti menuliskannya seperti ini. A, A, kemudian seperti ini. Nah, jadi di sini ada space sebanyak kurangnya dari mat. Nah, begitu pula untuk yang write 432,987786, berarti 10 digit yang seperti ini. Kemudian nanti itu gunanya adalah untuk yang depan saja, kemudian 2 itu adalah 2 digit di belakang koma. Ini ya, 2 digit di belakang koma. Sehingga di sini ya, di sini sama dengan 10 ya, ada 10 jatah kotak dan dia hanya digitnya 2 digit di belakang koma, berarti ini pun dimulai dari 8, kemudian 9, koma, kemudian 2, 3, 4, seperti ini ya. Oke. Perbedaan antara write dan write learn, kalau misalkan write itu setelah menulis ini, itu tidak ada enter. Jadi kalau misalkan 2 ini digunakan, berarti nanti nulisnya hasil outputnya adalah 50, kemudian ini kata, tanpa spasi juga. Seperti ini. Nah, sedangkan kalau write learn, kalau dua-duanya ini digunakan, berarti 50 seperti ini, kemudian ini adalah bawahnya kata. Seperti ini. Nah, ini hasilnya write, karena ini write saja berarti hasilnya sama dengan ini. Kalau yang lainnya hampir sama. Nah, kalau di write learn ya di sini nanti untuk hasil ini juga ada learn-nya ya. Hasil yang untuk yang ini dan juga untuk yang ini akan sama. Sama saja menggunakan write ataupun write learn. Karena apa? Di sini write atau enternya ya, ada learn itu enternya adalah setelah ada jawabnya itu baru di enter. Jadi bukan hasil sama dengan kemudian bawahnya itu baru jawaban angkanya berapa. Tidak, tapi ini dalam satu baris. Ini dalam satu baris, ini dalam satu baris. Seperti itu. Baru nanti kalau ada perintah selanjutnya ada di bawahnya. Seperti itu.
Jadi ada bedanya antara yang di write sama writeland. Kalau ini semua digabung berarti 50 kata, hasil sama dengan, kemudian angka jawabannya berapa, kemudian angka jawaban dari A plus B min 50, kemudian spasi dulu sebanyak ini, kemudian mat, kemudian spasi sebanyak ini dulu, baru 432,96. Kalau ini hasilnya nanti outputnya adalah 50, kemudian enter kata, kemudian enter hasil sama dengan nanti angka jawabannya berapa. Kalau ini tadi kan nggak ada lennya ya, biar bisa paham antara ada len atau enggaknya. Kalau di sini nggak ada, setelah angka jawaban, jadi di sini nanti ada hasil, gini, hasil. Misalkan jawabnya itu adalah angka 10. Berarti di sini 10, baru ini nanti hasilnya misalkan dia adalah 3, berarti ini nanti langsung nyambung ke 3. Baru karena dia sudah ada lennya, baru di bawahnya ini adalah mat, ya kan? Oh sorry, saya hapus dulu. Nah, oke. Berarti karena di sini ada 10 ini, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kosong dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru di sini tulisan maaf. Seperti itu. Karena dia len, berarti bawahnya baru di sini ada 8, 9, 2, 3, 4. Seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalkan kita sebenarnya pengen menginputkan, misalkan nanti variabelnya A itu berapa, B itu berapa. Nah, di sini kalau ada input variabel pernyataan input ya, kalau ada read saja, ada read, ada readline. Nah, kalau read itu berarti nanti A saja dan A, B berarti nanti misalkan di outputnya langsung ada A, misalkan kita masukkan 10, berarti ya udah diketik 10, kita bisa menggunakan space, ya, spasi, baru nanti kita masukkan angka 3. Jadi di sini 10 adalah A dan 3 adalah B. Sedangkan kalau readline itu berarti nanti di sini 10 kita enter, ya, enter baru nanti 3. Itu adalah readline. Nah, untuk fungsi standar yang ada pada program Pascal, itu yang paling sering digunakan di statistik, dua hal yang paling penting yaitu aritmatika dan juga conversion. Untuk aritmatika ada ABSX, ya. ABS itu adalah absolut, harga mutlak. Kemudian ada aktan ya ini ya. Jadi kebalikan dari tangan. Jadi X-nya ini berupa sudut, nanti sorry, kalau tan 30 sama dengan berapa? Berarti angka ya, bukan derajat. Nanti hasilnya adalah derajat ya atau sudut. Kemudian cos X, berarti X-nya adalah sudut. EXP adalah nilai eksponen, berarti angka sembarang angka. Len juga angka, X-nya. Sin berarti sudut, X-nya. SQR, square ya, itu adalah kuadrat. Jadi X kuadrat, 5 kuadrat berarti nanti X-nya adalah 5. Kemudian SQRT itulah akar. Jadi kalau ini tadi contohnya 5 kuadrat kan 25. Berarti X-nya 5. Nanti hasil SQRX berarti 25. Sedangkan SQRT ya dari 25, akar dari 25 adalah 5. Kemudian di conversion itu yang pertama adalah CHRX, di mana di sini karakter ya. Jadi X-nya adalah sebuah integer, di mana nanti ya integer tersebut diubah menjadi sebuah karakter. Contohnya adalah CHR65 itu nanti dimasukkan dalam A, atau kita ganti dengan A. Kemudian kebalikannya itu ada ORD ya, di mana nanti C-nya itu karakter, dia akan berubah menjadi karakter. Karena tadi A itu adalah 65, ketika ORDA berarti hasilnya nanti adalah 65. Jadi kembalikannya dari CHR. Tapi sudah kita definisikan.
Kemudian conversion yang berikutnya adalah round R. R adalah real dan hasilnya nanti integer. Di round itu pembulatannya sesuai dengan dilihat berapa komanya. Jadi kalau misalkan 3,2 ya, berarti ini nanti dia bulatannya adalah 3. Sedangkan 3,7 misalkan seperti ini yang lebih dari 0,5 itu adalah masuk ke 4. Itu kalau round. Sedangkan kalau tranche itu real dengan hasilnya adalah integer dan dengan mengabaikan bagian pecahan. Jadi di sini kalau tranche itu hasilnya 3, ini pun juga hasilnya 3. Itu adalah tranche. Kemudian contoh program, ini yang pertama adalah definisi masalah. Masih ingat? Di pertemuan pertama atau di materi yang pertama, itu kalau kita membuat program, yang pertama harus kita lakukan adalah mendefinisikan masalahnya. Nah, di sini masalahnya adalah menghitung jumlahan 2 angka ya, di situ kurang tulisan, menjumlahkan 2 angka. Kemudian langkah kedua adalah model perhitungan atau matematikanya. Misalkan di sini dua buah angka tadi adalah A dan B, ya. Kemudian jumlahannya, hasil jumlahannya itu adalah C. Berarti kita bisa menuliskan C sama dengan A plus B. Kemudian langkah ketiga adalah membuat flowchart atau rancangan algoritmanya. Nah, seperti ini ya. Kita start dulu, kemudian kita masukkan nilai A dan B-nya, karena memang inputannya adalah A dan B, outputannya adalah C. Itu bisa dituliskan di sini, di definisi masalah. Setelah menghitung jumlahan dua buah angka, baru input yang dibutuhkan adalah dua buah angka, yaitu A dan B, dan outputnya adalah jumlahan dua buah angka tadi, yaitu C. Setelah memasukkan A dan B, baru nanti menghitung matematisnya, yaitu C sama dengan A plus B. Setelah itu jangan lupa untuk mencetak C-nya. Setelah itu kita stop. Ya, sudah selesai. Kalau sudah selesai berarti kita nanti harus di print. Kita buat source code-nya. Kita mulai untuk membuat source code-nya. Yang pertama file ya, kita new aja. Kemudian untuk yang pertama kita lakukan adalah kepala programnya, yaitu dengan menuliskan program, kemudian kita masukkan judul programnya, yaitu tambah seperti ini, kemudian titik koma, kita enter ya, kemudian masuk ke bagian deklarasi. Bagian deklarasi ini adalah users, kita pakai WinCRT saja, nama salah, kemudian var. Setelah var, kasih titik koma terlebih dahulu. Kemudian, karena kita nanti, kalau saya lebih suka, saya biarkan terlebih dahulu var-nya. Kemudian saya masuk ke bagian pernyataan. Ya, bagian pernyataan itu masih ingat harus ada begin, kemudian ada and, dan juga titik. Jangan sampai lupa. Nah, kalau sudah seperti ini, silakan kalian save ya, F2. Kemudian kita masukkan tambah. Nah, nama program ataupun nama file itu sama tidak masalah. Nah, untuk nama filenya bisa menggunakan spasi ya. Akan tetapi saya biarin tambah gitu saja. Saya oke, kemudian kalau di saya, karena saya tahu nanti di sini memproseskannya adalah masukkan A dan B, misalkan paling gampang, paling mudah, itu kita langsung mendefinisikan bahwa karena kita mendefinisikan A ya, tadi A sama B, A itu adalah suatu angka 3 dan B itu adalah suatu angka 2. Seperti ini ya. Berarti dari sini kita tahu berarti masukkan A dan B-nya sudah. Kemudian kalau sudah berarti kita menghitung C sama dengan ya. C.2 sama dengan A plus B. Nah, setelah selesai, karena ini cukup sederhana, berarti kita masukkan aja. Dimana kita tahu bahwa 3 dan 2 itu adalah memiliki tipe data integer. Berarti jumlahan dari 2 integer, integer plus integer hasilnya adalah integer. Berarti C juga termasuk integer. Oleh karena itu bisa aja ditulis A, B, C, titik 2,
integer. Seperti ini. Ya. Kalau sudah selesai, kita running. Kita compile dulu, jadi compile, kita compile. Nah, kesalahan saya di PowerPoint atau di materi saya di sebelumnya, minggu lalu, itu saya bilang bahwa di Pascal tidak ada compile. Maksud saya, dia compile-nya masih harus manual ya. Yang tidak ada compile itu yang seperti R dan lain sebagainya, tapi dalam proses pembuatan sintak, kalau misalkan dia belum terdefinisi dan lain sebagainya, itu sudah ada error atau komentar di bawahnya. Kalau kita langsung di-compile saja. Nah, kalau sudah di-compile, berarti dari sini setiap barisnya tidak ada yang salah. Kalau tidak ada yang salah, press any key ya, karena compile-nya sukses. Berarti saya pakai space saja, kemudian kita running. Klik run, kemudian run, atau Ctrl F9. Jadi di sini juga bisa ya. Di running, nah kalau di running keluarnya hanya seperti itu, baru kita lihat di outputnya. Jadi outputnya itu kita lihat di sini ya. Debug kemudian output. Nah dari output kita tahu bahwa, saya geser, ini programnya dan ini outputnya. Di outputnya karena tidak ada cetak ya, karena tidak ada cetak berarti di outputnya tidak ada apapun sama sekali. Berarti kita tambahkan satu lagi yaitu untuk mencetak C ya, kita kelewatan tadi cetak C-nya. Kalau cetak berarti kita tulis dengan write. Write C seperti ini. Kemudian kita running kembali. Oke, kemudian kita lihat outputnya. Nah, outputnya kita tahu bahwa 5 itu adalah C-nya. Di sini keluarlah angka 5. Tapi kalau misalkan kalian seperti ini, saya kurang suka. Karena apa? Berarti kalau misalkan nanti dalam perintahnya kan menghitung 2 buah angka. Tapi angkanya itu kan A tidak selalu 3 dan B tidak selalu 2. Oleh karena itu kalian harus memodifikasinya. Yaitu dengan cara, saya mendorongkan ya, jadi lebih enak untuk lihatnya. Kita write dulu, karena kita mau menuliskan dulu, masukkan angka, masukkan nilai A, ya seperti itu. Berarti kita gini, kita kasih petik, masukkan nilai A. Seperti ini, kita beri spasi lagi, beri petik ya, karena biar tahu nanti bahwa dia tidak pakai enter, boleh kalian menuliskan read-nya di sini. Menggunakan read-learn ya, karena nanti setelah dibaca itu harus di enter biar tidak tumpuk dengan yang lainnya. Oleh karena itu di sini butuh learn, baru nilai dari A. Oke, setelah itu lakukan juga untuk yang B. Berarti di sini write masukkan nilai B. Oke, titik 2. Ini pun juga seperti itu, biar nanti hasil dari C-nya juga tidak ada penumpukan atau tidak ditaruh di sebelahnya. Berarti kita harus menggunakan learn, ya, read learn dari B. Karena akan memasukkan inputannya. Berarti kita menggunakan read learn. Berarti sintak kedua ini bisa dihapus. Hapusnya menggunakan backspace seperti ini biasa ya. Kemudian saya tambahkan spasi di C dan saya tambahkan di write C-nya. Nah, kalau di write nanti kan langsung nuliskannya nanti langsung ada C-nya hasilnya berapa gitu kan ya. Oleh karena itu berarti depannya kita tulis hasil penjumlahan A plus B sama dengan, gini aja, nggak usah penjumlahan, sudah tahu plus itu penjumlahan ya. Hasil A plus B sama dengan seperti ini. Setelah spasi dikasih petik. Nah, kemudian dikasih koma aja. Dikasih C. Seperti ini hasilnya. Sudah selesai. Kalau sudah selesai kita compile ya. Press any key. Jangan lupa kemudian kita run dulu ya. Kita run. Hasilnya gini. Masukkan nilai A. Tadi 3. Kemudian kalau sudah, untuk proses selanjutnya enter ya.
Masukkan nilai B 2. Oke, coba kita cek lagi aja di outputnya karena memang tiba-tiba dia berubah ya. Nah, di sini hasilnya return write hasil A plus B sama dengan 5 ya. Nah, kalau seperti ini kan kita bingung ya. Kita bingung dari hasilnya mana sih yang sudah, mana sih yang belum. Seperti itu. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan membersihkan layar. Clear screen. CLR SCR. Oke. Nah, untuk yang menggunakan clear screen itu tidak bisa menggunakan uses win CRT. Oleh karena itu kita hapus win-nya, tinggal CRT aja, dan juga di clear screen itu tidak menggunakan kurung buka kurung tutup. Nah, kalau sudah selesai kita coba compile ya. Sukses. Press Enter key, saya gunakan spasi. Kalau sudah kita running, di running, nah masukkan A. Misalkan A-nya tadi saya masukkan 3 ya, kemudian B-nya 2. Berarti, nah otomatis close seperti itu. Nah, untuk melihat, itu bisa debug output. Jadi di sini kelihatan bahwa hasil A plus B sama dengan 5. Untuk supaya tidak langsung close seperti tadi, kita bisa menggunakan read key. Nah, seperti ini, kemudian kita running lagi. Langsung hasilnya bagus ya, karena sudah di clear berarti otomatis hilang yang sebelumnya. 3, 2, hasilnya 5. Jadi di sini setelah kita running, itu tidak akan hilang. Jadi dia sudah ada hasil A plus B sama dengan 5. Seperti itu. Kemudian kalau kita mau kembali ke program, silakan ditekan spasi juga bisa, enter pun juga bisa. Jadi hasil dari program yang betul adalah seperti ini. Ini yang sudah menurut saya sudah bagus sekali. Nah, kita akan belajar menambahkan error-error. Coba, kalau misalkan di sini, ya, kalau kita coba bahwa C-nya adalah real, ya, C-nya adalah real. Seperti ini, kita coba ya. Kita compile, nah ada violet, kita cek. Nah, di sini ada duplicate identifier C, berarti menandakan bahwa C-nya itu di identifier di var itu 2 kali, yaitu C-nya di integer dan C-nya di real. Kita coba untuk C-nya yang di real. Nah, untuk yang bagus tampilannya ini saya beri spasi 2 kali, seperti ini ya, biar kita tahu bahwa ini termasuk bagian dari var-nya. Kalau sudah selesai, kita compile kembali. Press Enter key. Oke, sudah sukses. Berarti baru kita run. Ingat, integernya 3, A-nya, B-nya adalah 2. Seperti ini. Nah, bedanya, kalau misalkan kalian menulis C-nya adalah bilan real, berarti nanti hasil atau yang dikeluarkan dari Free Pascal itu 5,0000010 pangkat itu atau ditulis E plus 0. Jadi 10 pangkat 0 adalah 1. Jadi 5 dikalikan 1 ya, seperti ini. Nah, kita coba yang lainnya, yaitu running, tapi B-nya adalah real. Kita run ya, A-nya 3, B-nya 2,1. Seperti ini. Nah, berarti kalau ada exit code-nya 108, itu menandakan bahwa yang kita input tidak sesuai dengan tipe data yang ada pada file. Oke. Kemudian, biasanya yang paling sering kalian lakukan tidak ada titiknya di sini ya. Berdasarkan pengalaman saya ngajar, biasanya tidak ada titiknya. Kalau misalkan kita compile, kita cek. Nah, di sini pada line 13 yang keempat kalau nggak salah, sintak errornya titik expected ya. Jadi diharapkan ada titiknya, tapi
nggak ada. Jadi terakhir dari file program ini tidak ada titiknya. Kita cek 14 ya. 14 berapa titik? 3, 4 ya. Kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh sorry, line 13, 4, apa nih, ke kanannya itu 4. 1, 2, 3, 4. Harusnya di sini ada titiknya, seperti itu. Jadi bisa juga dari errornya tadi dicek di situ. Kemudian kalau misalkan tidak ada titik koma, misalkan seperti ini, kita compile. Nah, oke, violet ya. Ini sama aja 11.3. Jadi dicatat 11.3. 11.3 itu harus ada titik komanya ya di terakhirnya. Jadi kalau ada titik komanya gini berarti kalian kurang di titik koma di 11.3. 11.3 itu kita mana? Kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya kan? 9, 10, 10 ya? 11.3. 10 ya? Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11.3. Nah, karena dimaksudkan 11.3 itu adalah ini 11 ya, 3-nya 1, 2, 3. Nah, sebelum write itu harus ada titik koma. Jadi titik koma ditaruh di sebelumnya seperti ini. Sorry, di sebelumnya seperti ini. Ataupun kalian kan tahu bahwa di sini, oh iya, berarti ini kalian trace lagi ke sebelum-sebelumnya. Oh, berarti di sini yang nggak ada. Ini kalian hapus kembali, kemudian baru yang di sebelah sinilah yang dikasih titik koma. Oke, kemudian yang sering juga di sini adalah petik. Kalau kita memasukkan petik dan tidak ada petik tutupnya, seperti ini ya, semuanya jadi biru dalam satu baris, jadi dia dianggap nanti write-nya, tulisannya yang pada output adalah masukkan nilai B sama dengan kurung tutup titik koma, readline kurung buka B kurung tutup titik koma. Jadi tidak ada B-nya. Kita coba compile, pilot, oke, pada 9,9 string access line. Jadi kelebihan ya, kalimatnya itu kelebihan dalam tulisannya. Jadi tidak ada akhirnya. Itu 99, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dari sini yang paling awal, 9 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi harus ada titik tutupnya, tapi dia mintanya di sini karena dia awal bukanya di sini ya. Jadi dia hanya bisa mana sih tutup pasangannya, istilahnya seperti itu. Mana sih pasangannya? Kok ada yang ada satunya aja, satunya nggak ada. Berarti nanti di sini kalian lihat harus ada titik petik tutupnya lagi. Nah, ketika petik tutupnya sudah ada, warna dari sintaknya pun sudah berbeda. Oke, ini sudah selesai kita coba-cobanya untuk mencoba error yang ada. Ini contoh source code yang paling sederhana, tapi ini masih tidak akan saya beri nilai sempurna. Yang sempurna tadi yang sudah kita praktekkan. Kemudian kalau di situ, kalau sudah nanti silakan kalian compile ya, sudah kita lakukan untuk mengecek dan juga untuk outputnya. Kemudian jangan lupa untuk dokumentasi yaitu outputnya ya, di output itu nanti di screenshot. Jadi ini kalau misalkan secara langsung dari yang tadi. Tapi kalau misalkan outputnya kita sudah cukup bagus, sudah tidak ada tanda-tanda seperti ini ya, karena kita sudah clear screen dan sudah ada tulisan masukkan A, masukkan B, hasil A plus B sama dengan berapa. Seperti itu. Kemudian, nah, untuk latihan soal pertemuan 2, silakan kalian kerjakan, kemudian akan kita bahas untuk masing-masing dari flowchart-nya, sintaknya, dan output-nya. Nanti kalau misalkan ada yang error, jadi di sini siapapun yang mau mengerjakan silahkan. Saya tunggu hasilnya di grup WhatsApp. Sekian untuk pertemuan kedua. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Bye-bye. Sampai jumpa pertemuan berikutnya.